supaya kita bisa lebih semangat lagi, kita terasa seperti offline, bisa melihat wajah-wajah cantik dan wajah-wajah ganteng dari rekan-rekan semua yang ada di sini. Nah, rekan-rekan, mari kita buka kameranya, karena bukunya berjudul Beats Money. Mari rekan-rekan boleh pakai kacamata atau topi atau apapun yang rekan-rekan suka, supaya kita lebih meresapi buku ini, ya. Oke, rekan-rekan. Oh, ini udah ada banyak nih yang buka kamera. Udah, wah cantik sekali Poni. Thank you Poni udah buka kamera. Lucy, thank you. Ida Rosita, thank you banget ya. Oke, nah apabila rekan-rekan semua ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan di akhir acara atau langsung saja nanti ketik di kolom chat ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, pernahkah Anda bertanya apa mungkin orang biasa bisa sukses di bisnis MLM? Nah, apakah rahasia sukses di bisnis MLM masih misteri bagi Anda? Nah, bagaimana Anda bisa mengubah pendapatan tahunan Anda menjadi penghasilan bulanan untuk mewujudkan mimpi kita semua? Nah, rekan-rekan pasti nih udah nggak sabar lagi untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi ya. Dan pastinya semua pertanyaan rekan-rekan akan dijawab di buku ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dan belajar bersama dari narasumber pertama kita. Ya, saya ingin memperkenalkan dahulu narasumber pertama kita yang cantik. Beliau adalah seorang profesional di perusahaan swasta, mompreneur dengan 1 anak, dan founder sekolah Selamat Pagi Indonesia. Dan yang luar biasanya nih, di tengah-tengah kesibukannya, beliau sungguh-sungguh dan fokus menjalankan bisnis HD ini. Hal ini dibuktikan dengan peringkat yang diraihnya dari perusahaan High Desert ini. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama. Boleh saya minta tepuk tangan rekan-rekan seperti ini ya rekan-rekan, secara virtual. Eksekutif Diamond Indonesia, Marianti Situmorang dari Pangkalan Bun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, selamat pagi semua. Terima kasih, Ceros, atas perkenalannya yang sangat baik. Oke, rekan-rekan, kita langsung saja ya. Kita mau menjelaskan, ini adalah buku yang sangat bagus banget. Kenapa buku ini bagus banget? Karena buku ini bercerita tentang seseorang yang berhasil mencapai impiannya. Namanya adalah Jordan Adler. Jordan Adler ini adalah seorang pria biasa dengan mimpi yang besar. Dia tidak takut mengambil risiko untuk memberi dampak bagi orang lain. Nah, rekan-rekan, terus kenapa buku ini dinamai dengan Beats Money? Jadi maksudnya adalah agar kita bisa ke pantai dan tetap menghasilkan uang. Maksudnya kita tuh sambil liburan, tapi kita sambil bisa menghasilkan uang gitu loh, nggak perlu kerja tapi tetap menghasilkan uang. Nah, Jordan Adler sendiri ini sangat suka sekali pantai sehingga ia memberi nama buku ini sebagai Beats Money. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini suka kayak coffee shop gitu, bikin aja Coffee Money atau gunung apa gitu, Mountain Money gitu kan, bisa juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Menjelaskan lagi tentang isi buku ini. Jadi sejak Beats Money ini diterbitkan tahun 2008, buku ini telah terjual lebih dari 500.000 kopi dan terus terjual sebanyak 3.000 hingga 8.000 kopi tiap bulannya. Jadi tidak heran kalau pada saat ini kita juga di room ini mereferensikan buku ini sebagai pembekalan Bapak Ibu semua agar kita juga bisa menikmati Beats Money. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, sudah jelaskan tadi bahwa Beats Money itu adalah 100% pendapatan pasif, di mana kita sambil liburan bisa dapat uang. Itu namanya pendapatan pasif ya. Pendapatan pasif adalah pendapatan royalti yang datang minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Nah, ketika kita punya Beats Money, kita punya kebebasan penuh dan total untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan. Wow, bahkan kita itu Bapak Ibu bisa bersantai dengan orang-orang yang kita sayangin, keluarga kita, orang tua kita, bahkan ketika kita punya Beats Money, kita tuh bisa bangun
siang, atau bahkan liburan 1 minggu penuh nggak usah kerja, membeli apapun yang kita inginkan. Kita bebas mau tinggal di mana, mau tinggal di pinggir laut, di hutan, di gunung, bahkan di padang pasir, itu terserah, tapi uang tetap mengalir. Wow, siapa sih yang nggak mau kayak gitu ya? Pasti sangat menyenangkan ya Bapak Ibu ya, melakukan apapun yang kita mau, tapi kita yang dibayar. Setuju Bapak Ibu ya? Saya juga mau kayak gitu, mau banget malahan. Nah, Bapak Ibu, apakah konsep Bismani ini menarik menurut Bapak Ibu semuanya? Anggap saja Bapak Ibu suka konsep Beats Money ini, atau Bapak Ibu merasa tidak cocok mungkin karena Bapak Ibu tidak tahu apakah Bapak Ibu sanggup untuk mencapainya. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu sangat menyukai dibayar tanpa peduli pergi bekerja atau tidak, tetapi Bapak Ibu tidak percaya hal ini mungkin tercapai dengan latar belakang Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak mengejar kesempatan yang memberi Bapak Ibu Beats Money dan Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkannya. Oke, mungkin Bapak Ibu di sini menjadi salah satu orang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja keras atau bekerja pada suatu pekerjaan bisnis tradisional dan ya mungkin kalau kita sebut mohon maaf menjalani hidup yang sebagian besar pas-pasan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini Jordan Adler penulis buku Bismani ini dia pada saat memulai bisnisnya ini hingga pada saat ini dia itu kalau di total passive income-nya itu sudah senilai 20 juta dolar saat buku ini ditulis tahun 2008. Nah, kemudian Jordan Adler sendiri pun bahkan memiliki helikopter pribadi. Ini fotonya Jordan Adler ya. Kita bisa kepo Instagram-nya di mana buku Bismani ini pun sudah ramai di media sosial, di perbincangan di Amerika, sudah sangat ramai. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu termasuk orang yang beruntung pada saat ini ya. Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi kita tidak bisa menutup mata kita. Situasi kondisi saat ini banyak sekali orang yang terkena dampak buruk dari pandemi COVID-19 misalnya nih. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau terkena pemotongan gaji yang besar. Kemudian misalnya orang-orang terdekat Bapak Ibu mungkin jatuh sakit dan tidak punya asuransi yang cukup. Nah, ini adalah sekedar skenario nih. Skenario yang mungkin tidak suka kita untuk pikirkan hal-hal yang nggak enak ini ya. Tetapi semua kita di sini tahu kan, pasti suatu saat dalam hidup kita ini, kita pasti akan kehilangan pendapatan kita atau banyak sekali tiba-tiba pengeluaran di dalam keluarga kita. Kemudian banyak sekali tagihan yang tidak berhenti datang. Nah, di sini terlihat kalau kita punya banyak uang kan nggak perlu kita memikirkan hal-hal yang nggak enak tadi Bapak Ibu ya. Ketika kita punya Beats Money, mungkin itu bisa membantu kondisi kita gitu. Apalagi kondisi yang tidak mengenakan pada saat ini. Nah, melalui masa-masa sulit itu juga bisa memberikan Bapak Ibu sumber daya untuk menjalani hidup seperti yang Bapak Ibu mau, tanpa kekhawatiran akan hidup pas-pasan gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini ada seorang Winda yang saat ini kita bisa sebut dia sudah menikmati Beats Money-nya. Karena apa? Dia hanya dari rumah saja, tetapi dia bisa menghasilkan pendapatan sebanyak 40 juta per bulan. Enggak ada suaranya ya. Oh, nggak ada suaranya ya, Ce? Sebentar ya. Гра-та-та-та-та, стреляй, па-па-па, убегаешь от меня.
Asik banget ya Bapak Ibu. Keren banget sih si Winda ini. Semoga kita juga yang ada di room ini nanti bisa mendapatkan penghasilan 40 juta per bulan, bahkan lebih dari Winda. Amin. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, itu tadi Winda yang dia kita sebut sudah bisa menikmati bis money-nya. Mungkin dia habis ini dia mau menaikkan lagi ya. Dia mungkin punya target-target lagi yang lebih gemilang lagi setelah ini. Nah, kemudian ketika kita ingin menciptakan Beats Money, kita mungkin ingin menciptakan usaha sendiri atau berwira swasta. Misalnya dengan membuka usaha konvensional. Tapi Bapak Ibu tahu kan, untuk membuka sebuah usaha konvensional itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Karena apa? Membuka usaha konvensional itu pasti modalnya besar, mulai dari sewa tempat, stok barang, membayar gaji karyawan, kita juga harus menguasai pengetahuan hukum dan perpajakannya, dan bahkan resikonya itu banyak. Kemudian kalau jika gagal, maka modal akan hilang, bahkan termasuk harta pribadi pun mungkin itu dipertaruhkan untuk membuka usaha konvensional, dan paling buruknya harta kita mungkin habis gitu ya. Nah Bapak Ibu, dalam buku ini dikisahkan perjalanan Jordan Adler mulai dari mengikuti bisnis minuman kesehatan dari ganggang hijau pada tahun 1982, bergabung dengan perusahaan maskapai, kemudian dia menjual kamera 3D. Hingga ceritanya nih, dalam buku ini dia bercerita pada suatu malam yang sangat dingin di Tempe, Arizona, Jordan Adler ini sempat depresi berat karena semua yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Jadi dia itu merasa sangat putus asa banget tanpa tujuan. Karena selama bertahun-tahun dia itu sudah membaca buku pengembangan diri, dan dia merasa tidak ada yang bisa membantunya. Pada malam hari itu juga dia merenungkan tahun-tahun perjuangannya sepertinya sia-sia apa yang sudah aku lakukan gitu ya. Nah, dia merasa tidak bisa maju secara finansial, bahkan buruknya lagi tiap hubungan personal yang ia miliki itu berakhir dengan perpisahan. Jadi sangat mengecewakan banget gitu loh. Sedih banget hidupnya Jordan Adler ini. Namun yang paling utama yang ia rasakan adalah yang tadinya dia tuh pengen di usia 30 tahun saya harus sukses. Tapi ketika menginjak usia 30 tahun, akhirnya ia gagal total. Tidak ada yang berjalan dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini Jordan Adler itu bergabung dengan perusahaan bisnis jaringannya yang ke-12. Ingat ya Bapak Ibu, dia itu bergabung dan kemudian dia sukses di bisnis jaringan yang ke-12. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu semua, bergabung bisnis jaringan yang keberapakah ini? 1, 2, atau 3? Kalau saya sih ini masih bisnis jaringan yang pertama buat saya. Oke, kita lihat aja, semoga saya juga bisa maju kayak Winda ya, amin. Oke, dan Jordan Adler ini pada saat dia menjalankan bisnis jaringan yang ke-12, dia masih bekerja di manajemen maskapai dan dia punya 6 orang staf pelatih yang bekerja untuk dia. Dia ini hanya punya sedikit waktu untuk membangun bisnis sampingannya ini. Waktunya itu sedikit banget, hanya pada saat jam makan siang. Berarti sekitar 1 sampai atau 2 jam aja gitu ya untuk mengerjakan bisnis sampingannya. Nah, perusahaan bisnis jaringan yang dia geluti ini adalah perusahaan yang mendistribusikan telekomunikasi seperti komunikasi jarak jauh dan layanan internet melalui jaringan distributor independen. Dia juga menjadi distributor untuk perusahaan ini. Nah, untuk membangun pemasukan yang sukses, dia ini perlu mencari 20 pelanggan jarak jauh. Kemudian mensponsori orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Selagi organisasi distribusinya berkembang, dia dibayar untuk pelatihan tim dan penggunaan layanan telekom. Nah, di bisnis jaringan, tentunya kita dibayar untuk volume bisnis yang dibawa ke perusahaan oleh Bapak Ibu. Dan ini tiap bulan ya Bapak Ibu ya. Nah, rekan-rekan, kemudian dalam perjalanannya, Jordan Adler ini merintis bisnis jaringannya itu atas saran temannya, dia diminta untuk merekrut orang. Nah, terus dia berkata, sebelumnya saya nggak pernah merekrut orang ini. Terus, tapi kali ini dia mau mencoba. Kali ini dia mau konsisten, gitu ya. Nah, misalnya dia merasa gini, dalam 1 minggu kan pasti saya bisa bertemu 3 atau 4 orang per minggu. Tentunya dia bisa mensponsori 1 orang per bulan. Nah, berarti dalam 2 tahun mensponsori 1 orang per bulan, kira-kira dia bisa menghasilkan sekitar 20 hingga 30 orang
yang dibutuhkan ya untuk mencapai tujuannya dia ini, gitu ya. Kemudian dia merasa sangat berat sih, waduh 20 sampai 30 orang ini berat banget untuk saya bisa mencapai tujuan saya gitu kan. Akhirnya Jordan Adler nih butuh cara, bagaimana caranya untuk mencapai keinginannya tersebut. Kemudian dia punya ide, dia menggambar kotak-kotak selebar 1 meter dan tinggi hampir 1,5 meter di dinding kamarnya. Gede banget berarti ya. Dia membagi menjadi 100 kotak. Contohnya seperti ini. Tapi bayangkan saja ada 100 kotak di dinding kamar. Nah, jadi di bisnis jaringannya dia itu, kalau peringkat tertinggi itu adalah ED atau Executive Director. Dan dia harus mendaftarkan 20 pelanggan untuk memenuhi semua pemasukannya. Nah, Jordan Adler juga membaca bahwa bila dia bisa menyelesaikan 100 presentasi, maka ia akan menuju kebebasan finansial. Jadi, dia menuliskan ED di bawah kotak, itu Bapak Ibu ya, di bawah kotak sesuai dengan target, dia tulis cari 20. Nah, untuk menunjukkan target mendapatkan 20 pelanggan. Wow, hebat ya. Caranya juga asik, dia bikin nama bersenang-senang supaya dia tidak stres gitu ya. Jadi dia bikin bersenang-senang. Ketemu orang berarti dia saya harus happy, saya harus bersenang-senang. Di situ saya bisa prospek orang. Dia gitu. Nah, dan pada akhirnya di bisnis jaringan yang ke-12, Jordan Adler pun mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Ya, dia memiliki passive income, kemudian dia juga bisa menginap di hotel bintang 5, dan dia juga diundang menjadi pembicara di berbagai acara. Nah, pendapatan Jordan Adler semakin bertambah terus ya. Kemudian dia juga sudah tidak punya utang lagi. Dia bisa membeli rumah di hutan pinus Arizona, membeli mobil baru, dan dia juga membeli telepon genggam karena pada saat itu kan telepon genggam sangat barang mewah ya, semua yang itu adalah barang mewah dan dia sudah memilikinya gitu ya. Keren banget, the dreams comes true. Keren banget ya si Jordan Adler ini. Nah, rekan-rekan, kekayaan finansial yang sesungguhnya itu, kalau menurut Jordan Adler sendiri itu diciptakan melalui leverage. Di mana leverage itu adalah konsep sederhana dalam perkembangan jaringan, di mana kekuatan jaringan tidak merupakan kehebatan satu atau dua orang, melainkan kekuatan kelompok. Nah, yang bisa dikembangkan dari sistem yang baik. Kemudian sebenarnya dengan leverage ini, Bapak Ibu lebih mudah menghasilkan banyak uang daripada bekerja untuk uang gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Kita pun sebenarnya di HDI ini sudah disajikan dengan sistem yang tepat, seperti sistem yang dilakukan oleh Jordan Adler ini. Di mana hebatnya lagi sistem kita ini sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun. Dan pastinya sudah dibuktikan dengan menghasilkan jutawan dan miliarder baru di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Kalau di Indonesia kita tahu kan Bapak Julianto Eka Putra penghasilannya sudah berapa miliar setiap bulannya, itu nggak bohong-bohong itu saudara-saudara. Nah, yang kita sebut dengan billionaires di sini ini, billionaires ini sebagai sistem kita yang menjamin Bapak Ibu semua pasti bisa sukses. Nah, di mana kalau Bapak Ibu mau ngikutin sistemnya, misalnya nih sistemnya nih, kita mau rajin membaca buku untuk membuka pengetahuan kita, mendengarkan CD dan audio pembelajaran yang telah disiapkan oleh billionaires, kemudian mengikuti pertemuan-pertemuan. Sama seperti yang dilakukan Jordan Adler, dia mengikuti sistem sehingga dia bisa mencapai semua yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, mari kita sebut pendapatan yang Bapak Ibu terima dari pekerjaan Bapak Ibu itu sebagai pendapatan linier. Sedangkan pendapatan yang Bapak Ibu terima dari pekerjaan orang lain sebagai pendapatan non-linier. Dengan pendapatan linier, Bapak Ibu bekerja sekali dan dibayar hanya sekali. Dengan kata lain, Bapak Ibu berhenti bekerja atau Bapak Ibu berhenti dibayar. Nah, Bapak Ibu dengan pendapatan non-linier, Bapak Ibu dibayar berkali-kali untuk satu kali pekerjaan. Nah, berarti kan pekerjaan Bapak Ibu itu kan terakumulasi ya, pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan hari ini membayar Bapak Ibu lagi dan lagi, bahkan dibayar jauh hingga ke masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu tuh terus berkembang, pendapatan yang Bapak Ibu hasilkan bulan ini ditumpuk di atas pendapatan yang Bapak Ibu hasilkan bulan lalu. Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Gitu ya. Nah, pendapatan yang Bapak Ibu hasilkan bulan depan ditumpuk di atas pendapatan yang Bapak
Ibu hasilkan bulan ini. Jadi seiring waktu Bapak Ibu bisa mengakumulasikan aliran pendapatan yang akhirnya akan menyamai kebutuhan atau tagihan-tagihan setiap bulannya gitu ya. Keren banget ya Bapak Ibu ya. Begitu tagihan kita tuh tercukupi oleh pendapatan non linear pasif, Bapak Ibu bebas secara finansial. Nah, disitulah Bapak Ibu semua merasakan yang namanya beach money. Di mana Bapak Ibu bisa pergi ke pantai, Bapak Ibu bisa liburan tanpa memikirkan sedikit pun tagihan. Semuanya tercukupi dengan pendapatan pasif, tanpa peduli juga Bapak Ibu harus bekerja atau tidak. Nah, mari kita lihat beberapa cara umum untuk meningkatkan pendapatan dan bandingkan mereka dengan model beach money ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan kedua atau yang lebih baik dan dibandingkan dengan beach money. Nah, kalau dalam pekerjaan konvensional kan kita yang bekerja di perusahaan nih misalnya nih, yang menentukan gaji adalah bos. Kalau di beach money, kita sendiri yang menentukan gaji kita. Kemudian kalau di perusahaan itu juga potensi pendapatan terbatas. Nah, karena apa? Karena kenaikan gaji itu diikutin per tahunnya, ngikutin UMK, misalnya upah minimum regional gitu kan, baru gaji itu naik. Nah, sementara di beach money, potensi pendapatan tak terbatas. Kemudian kalau di usaha konvensional juga mendapat pendapatan linear dibayar sekali untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, di beach money, pendapatan non linear dibayar berkali-kali untuk bekerja satu kali. Enak banget ya, dibayar berkali-kali. Kemudian, kalau di usaha konvensional kan kita berhenti bekerja, berhenti dibayar. Kalau di beach money, berhenti bekerja, kita masih dibayar. Jaringan masih jalan gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan juga, mengundurkan diri, berhenti dibayar. Sementara kalau di beach money, mengundurkan diri, masih dibayar. Contohnya, kayak kita nih misalnya nih di HDI, kita sudah tidak aktif lagi, tapi kita dengan cukup tutup poin, kita masih bisa mendapatkan bonus. Kemudian, mencari pekerjaan kedua atau yang lebih baik, hanya pekerjaan minim perkembangan pribadi. Tapi kalau di beach money, kita itu punya kesempatan pengembangan diri, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Banyak pertemuan-pertemuan yang bisa mengopen mind kita, membuka wawasan kita, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga kalau misalnya membuka usaha waralaba, nah itu kan rekrut dan kelola karyawan dulu kan, repot banget ya, ngajarin, kita yang mentraining. Nah, tapi kalau di beach money tidak mengelola ataupun kita pun tidak membayar karyawan, semuanya sudah tersedia oleh sistem gitu kan, karyawannya sudah dibekali dengan sistem. Nah, kemudian juga ada membeli peralatan modal. Nah, sedangkan di beach money tanpa investasi modal besar. Nah, kalau dibuka usaha waralaba juga investasinya besar juga. Kalau di sini 50.000 US dollar atau sampai 200.000. Kalau di beach money mungkin investasi kurang dari 1.000 dolar di awal. Kemudian kalau membuka usaha waralaba juga ada biaya waralaba, beach money tanpa biaya. Nah, di waralaba juga bayar sewa juga, sewa tempat misalnya, jangka panjang 1 tahun berapa puluh juta misalnya. Nah, kalau misalnya di beach money, kerja cukup dari rumah saja gitu. Nah, dan juga kalau membuka usaha waralaba, modalnya juga pasti lama kan baliknya. Dikumpulin dulu modalnya, balik dulu, baru dia bisa merasakan keuntungan. Tetapi kalau di beach money, balik modal langsung, orang investasinya juga cuma sedikit kok, pasti langsung balik modal dan langsung dibayar bonus itu pada saat itu juga gitu kan. Kemudian kalau kita membuka bisnis waralaba, nah bisnis itu yang menguasai Anda. Tetapi ketika kita memiliki beach money, kebebasan waktu total. Kita bekerja ketika kita ingin. Nah, di dalam buku ini juga tertulis bisa ya. Secara sederhana, menurut Ibu Melissa Barlock, di mana beliau ini juga seorang yang menjalankan bisnis jaringan dari rumah saja, dia itu berkata demikian. Secara sederhana, bisnis jaringan telah memberi saya 3P, yaitu purpose atau tujuan, passion atau hasrat, dan paycheck atau bayaran. Tidak ada industri lain yang memberikan saya kebebasan untuk tinggal di rumah dengan anak-anak sambil membangun bisnis global yang menguntungkan. Nah, purpose atau tujuan, dia bilang bangun setiap pagi bersemangat tentang hari saya dan hidup yang akan saya ubah secara positif. Kemudian passion, hasrat. Pekerjaan ini menantang, menggugah, dan memotivasi saya untuk menjadi diri terbaik sambil mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian paycheck atau bayaran.
tidak ada yang seperti pendapatan residual. Dia dibayar berkali-kali untuk pekerjaan yang dilakukan hanya sekali. Saya telah pergi ke begitu banyak tempat dengan keluarga dalam beberapa tahun terakhir karena industri ini. Wow, saya juga pengen seperti Ibu Melisa ini ya. Dia sudah merasakan nikmatnya di bisnis jaringan ini. Jadi Bapak Ibu, sekian itu tadi penjelasan saya, pemaparan saya tentang apa itu Beach Money, apa itu bedanya kalau kita mau menjalankan bisnis Beach Money atau kita memilih usaha konvensional. Nah, itu saja sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa, Marianti. Jadi rekan-rekan, ternyata Bisman ini bukan uang yang disembunyikan di pantai ya, tapi adalah pendapatan pasif yang walaupun kita liburan kemanapun, tapi dompet kita gendut ya. Mau rekan-rekan semua? Nah, makanya rekan-rekan harus tetap semangat, dan selalu berpikiran positif seperti Jordan Adler ya. Walaupun sudah 11 kali gagal di bisnis jaringan, yang baru ke-12 kalinya bisnis MLM-nya berkembang. Jadi kekayaan finansial ini sesungguhnya adalah sebuah leverage yang menggunakan kekuatan kumpulan orang. Jadi sama seperti cara kita berbisnis di HDI ini ya rekan-rekan. Nah pasti rekan-rekan semakin penasaran nih, sangat pengen tahu kelanjutan dari buku Beach Money ini ya. Oke, mari kita dengarkan lanjutannya dari narasumber kita yang kedua, yang cantik dan selalu bersemangat. Seorang mompreneur dari satu orang anak dan seorang profesional dari perusahaan swasta. Wow, sungguh luar biasa ya rekan-rekan. Di sela-sela kegiatan yang sangat sibuk ini, beliau sangat gigih dan fokus menjalankan bisnis HDI. Hal ini dibuktikan juga dengan peringkat yang diraihnya dari perusahaan High Desert ini. Rekan-rekan boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Rekan-rekan, mari kita sambut Diamond Leader Indonesia, Hani Listiani dari Kota Bandung. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ciros, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Saya lanjutkan ya pembahasan kita soal buku Beach Money ini. Pada suatu part di buku ini, Jordan Adler menceritakan soal pentingnya kita punya perspektif baru. Ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Pertama, ada kejadian dia lagi naik mobil nih di jalan tol. Terus dia menabrak mobil di depannya sehingga kap mobil depannya itu penyok. Karena dia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi, si kap mobilnya itu lepas dan membentur kaca depan mobilnya. Kacanya retak. Dan saat itu, waktu dia lanjutkan lagi setelah dibetulkan sementara, dia kena tilang sama polisi. Polisinya aja susah ngelihat ke arah dia. Dia juga susah ngelihat ke arah polisi. Wah, sial ya. Terus udah kena tilang, dia lanjutkan perjalanan, terus hujan besar. Makin kabur kan pandangan dia untuk melihat ke depan. Udah kacanya retak, hujan besar, makin susah. Tapi karena dia ada di tengah jalan tol, dia nggak bisa minta pertolongan kemana-mana, dia paksakan jalan, lalu dia memicingkan mata gitu. Dia berfokus pada jalanan di depannya. Ternyata kaca retak dan hujan besar itu juga bukan halangan yang berarti untuk melihat jalan di depannya. Dia berpikir ini suatu pengandaian yang bagus. Kalau kita punya fokus pada apa yang mau kita tuju, fokuskan ke situ. Segala halangan rintangan itu akan sendirinya akan jadi kabur kalau kita fokus pada apa yang mau kita tuju. Terus beli kita tuh diri label positif. Karena orang yang positif itu menarik pikiran positif dan keberuntungan. Percaya nggak rekan-rekan? Nggak ada sebetulnya yang namanya keberuntungan mutlak. Jadi ada sebuah studi nih, ada sekumpulan orang-orang yang merasa dirinya beruntung, dan sekumpulan orang-orang yang merasa dirinya tidak beruntung. Mereka dikumpulkan di suatu ruangan, lalu mereka melakukan tebak-tebakan gitu ya, menebak dari suatu program komputer. Ternyata jumlah yang ditebak benar oleh orang-orang beruntung itu nggak lebih banyak dari orang-orang yang tidak beruntung. Artinya, kita bisa bilang keberuntungan ini kan sebetulnya lebih seperti mitos ya, lebih seperti perasaan diri aja. Kalau kita merasa beruntung, maka orang-orang beruntung tuh mengingat hal-hal bahwa dia beruntung, dia senang, dia punya hal-hal yang baik. Itulah namanya label diri positif. Lalu Jordan Adler ini juga punya panutan positif dan negatif. Selain dalam mengembangkan bisnis, dia kan punya upline, punya orang-orang sukses, punya teman-teman yang
beberapa quote-nya itu dia sajikan di buku ini ya, menarik-menarik semua. Tapi dia juga pernah punya seorang tetangga nih. Tetangganya ini bercerai, ditinggalkan sama keluarganya, sama anaknya, nggak pernah dikunjungi. Lalu dia hidup dalam kekelaman, jadi hidupnya itu suram. Dia udah nggak menemukan apalagi yang menarik dari hidupnya. Dia hanya membuang-buang waktu, tidak bekerja, minum alkohol. Pokoknya dia membuang-buang waktu dan sampai nafasnya tuh bau alkohol gitu menurut Jordan Adler. Nah, dia juga membuat tetangganya ini sebagai panutan negatif. Artinya, kalau kita punya panutan positif kemana kita harus mengejar, panutan negatif juga membuat kita bertahan di saat yang sulit, bahwa kita nggak akan mundur, ada penahan di belakang kita. Lalu yang penting juga ya, bukan bisa menjawab semua teori, yang penting itu kita mempelajari dasarnya dan segera bertindak. Ini ibaratnya kita belajar berenang. Kalau belajar berenang itu kan mungkin di darat kita diajari nih gimana caranya menggerakkan tangan, gimana caranya mengangkat kepala waktu bernafas. Tapi itu tidak akan berarti kalau kita tidak langsung nyebur ke air. Itulah bedanya suatu praktek dan teori itu harus sinkron dan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Yang juga penting adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari pengalaman. Pengalaman baik iya, apalagi terutama pengalaman buruk. Seburuk apapun, pasti pengalaman itu ada hikmah yang kita bawa. Nah, itu yang mesti kita garis bawahi, bukan baper sama keadaannya, tapi kita ambil apa yang penting yang bisa kita perbaiki. Teman-teman tahu Rolodex nggak? Saya sendiri baru dengar ya, karena ada buku ini, maka saya searching gambarnya. Rolodex ini tuh ternyata suatu alat zaman dulu nih, tahun 90-an, untuk memuat kartu-kartu nama. Seperti yang digambar ini ya bentuknya. Jadi pada masa itu kan mungkin kita belum familiar dengan email atau menyimpan nomor di HP ya. Harvey Mackay itu berkata bahwa Anda bisa memprediksikan masa depan pendapatan seseorang dengan melihat ukuran Rolodex-nya. Berapa orang yang kita kenal dan berapa orang yang mengenal kita nih. Jadi kita kan mungkin bertukar kartu nama sama orang, lalu menyimpan kartu nama orang itu di Rolodex ya. Kalau kita terconnect sama orang lebih banyak, kita tuh hampir bisa dipastikan masa depan kita lebih cerah gitu. Karena kita tahu kemana harus mencari apa yang kita perlukan. Tapi bukan seberapa banyak yang kita tahu juga ya. Yang penting tuh orang yang tahu kita. Maka yang penting juga kita membangun citra diri yang positif. Kita mau dikenal sebagai orang apa nih? Sebagai seorang profesional, sebagai orang yang ramah, kita harus membangun citra itu nih supaya orang tahu kita ini orang yang seperti itu, citra yang kita mau bangun. Lalu dengan orang-orang yang ada di Rolodex ini, kita ciptakan suatu hubungan dengan cara yang banyak memberi ya. Kita sering dengar di ide ini ada strategi memberi. Memberi ini karena pada dasarnya manusia itu senang diperhatikan. Makanya dia menceritakan nih kalau ada sebuah kartu nama harganya $5, 5 sen, sorry. 5 sen ini bisa bernilai sampai jadi $1.000 sebuah kartu nama. Kalau dibangun dengan misalnya sering menelepon, membuat kontak, mengirim email, mengajak makan siang, mengadakan rapat bisnis. Orang yang kita kenal yang kartu namanya seharga 5 sen itu yang baru kita kenal, kalau kita membangun hubungan dengan memberi, dia lalu tergugah, itu bisa meningkatkan ketertarikan mereka secara personal dan membangun kepercayaan diri mereka pada kita. Lalu tambahkan jumlahnya setiap hari. Jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kita punya. Tadi sama Yanti udah dijelaskan soal perbedaan bekerja dan pemilik bisnis. Tadi kita udah tahu ya indahnya jadi seorang pemilik bisnis. Ada penghasilan yang tidak terbatas, seperti itu ya. Tapi kan seorang karyawan itu tidak mudah untuk menjadi pemilik bisnis. Ini ada beberapa pemikiran yang dikatakan Jordan Adler, harus kita pahami nih, ini bedanya seorang karyawan dan pemilik bisnis. Karyawan itu pulang kantor, jam 5 pulang, melupakan semua pekerjaan di kantornya, lalu pulang ke rumah, melakukan hal misalnya bermain sama keluarga, nonton TV gitu ya. Sementara pemilik bisnis mungkin waktunya dia pulang lebih siang bisa pulang lebih malam,
Tapi mereka terus berpikir dan tidak dibatasi waktu. Nggak karena malam mereka berhenti memikirkan bisnisnya. Karena mereka merasa memiliki. Kalau karyawan ya pulang-pulang aja gitu kan. Terus karyawan itu takut disalip. Sebenarnya kalau kita lihat di kantor, ada kan namanya apa ya, suasana kadang sikut-sikutan ya istilahnya ya. Seorang manajer juga kalau dia mau mengembangkan anak buahnya secara maksimal, ada resiko buat dia, nanti anak buahnya bisa cepat naik dong jabatannya. Sementara bisa jadi kan anak buah ini kan gajinya lebih rendah nih. Perusahaan kan pasti mencari seseorang yang pintar tapi gajinya rendah. Sebisa mungkin itu kan hukum ekonomi ya. Sementara pemilik bisnis, apalagi di MLM ya, kita kan punya namanya leverage atau daya ungkit. Kalau orang berkembang, dia mengembangkan rekan kerjanya, dia juga akan ikut terungkit, akan ikut naik. Makanya di sini tuh mengembangkan rekan sejawat itu adalah sesuatu yang umum. Karena nggak mungkin kita disalip, tapi kita saling mengembangkan diri. Itu namanya tadi bisnis jaringan. Bukan 1-2 orang, tapi sekelompok orang yang saling terbangun. Karyawan berhenti pada skup kerja, sementara pemilik bisnis mengembangkan diri dan menguasai lebih banyak. Kalau karyawan kan mikirnya, pernah nggak teman-teman misalnya ke toko gitu ya, toko makanan, terus yang pelayannya tuh jutek banget kan, misalnya mau beli nih, kita minta ganti, mereka jutek gitu ya, karena mereka merasa, ya itu aja ngapain sih, itu kan bukan urusan saya. Misalnya dia pelayan, sementara yang salah masak itu chefnya gitu ya, dia kan yang diomelin nih, terus kan dia merasa, itu bukan urusan saya dong, kenapa saya dimarahin gitu kan. Itu namanya karyawan, karena dia berpikir, saya digaji cuma buat kerjaan ini. Sementara pemilik bisnis kan enggak, dia yang punya. Dia malah harus mengembangkan keseluruhannya itu dan menguasai lebih banyak lagi. Supaya dia punya visi, orang-orang yang ada di bawah dia itu ikut berkembang. Ini juga soal menakar performa ya. Kalau misalnya saya supervisor, terus manajer saya pulangnya jam 5, ya saya pulangnya jam 4 dong. Nggak mau saya ikut lembur lebih lama. Sementara seorang pemilik bisnis itu all out. Dia nggak punya batas finansial, dia nggak menakar, karena pendapatan saya bulan ini $1.000, saya kerja sampai jam 5. Kan dia nggak begitu. Kalau pendapatan dia mau naik, dia harus bekerja lebih banyak gitu. Dia harus menguasai lebih banyak. Dan seorang karyawan itu kadang-kadang memutuskan lambat dan mudah berganti keputusan. Karena seorang yang tidak profesional itu biasanya mudah mendengar kabar-kabar dari orang, pendapat-pendapat. Mereka tidak familiar. Sementara seorang yang profesional, mereka memutuskan cepat dan mempertahankan pendapatnya, nggak mudah berganti. Karena mereka biasanya punya pengalaman, punya pemahaman yang dalam. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu nggak cepat, maksudnya si A bilang itu nggak mungkin kayak gitu, tapi dia tetap jalanin. Karena mereka tahu yang diputuskan itu bukan main-main. Ini ada bab terakhir di bukunya Jordan Adler. Ini bab yang harus dibaca semua orang menurut saya yang mau memulai di bisnis multi-level marketing. Karena Jordan Adler ini bikin buku kan dia nggak diedit ya, nggak disunting sama editor. Dia tuh sengaja membuat seakan-akan dia langsung cerita sama kita. Dan buku ini di bagian bab terakhir ini ada istilahnya apa ya, tanya jawab lah sama Jordan Adler. Kita belajar dari seseorang yang 11 tahun mencoba bisnis MLM, 11 kali gagal, dan berhasil di tahun ke-11 di MLM yang ke-12. Artinya orang ini antara keras kepala atau punya motivasi yang sangat besar, dia akhirnya bisa menaklukkan tuh. Dan dia pasti mengalami pertanyaan-pertanyaan yang kita alami sekarang. Misalnya gini, ada orang yang merasa kesulitan nih di awal. Gimana caranya mengenalkan bisnis ini, gimana cara menawarkan barang. Dia mengatakan, kuasai bahasanya. Ibaratnya seperti bermain games. Kalau main games kan kadang-kadang kita ngerasa susah ya, mengendalikan antara apa yang digerakkan tangan sama apa yang kita inginkan. Padahal kalau orang yang main gamesnya udah jago, udah menguasai bahasa permainan, itu seperti candu. Bahkan itu tuh bisa dilakukan dengan menutup mata gitu.
Jadi itu hanya masalah waktu. Kalau kita ketemu orang baru, jangan membuat kita berbicara. Itu yang menurut dia, gimana caranya kita menghadapi orang baru. Dengarkan lebih banyak. Kita memancing apa yang mereka ingin sampaikan. Karena tadi ya, dengan prinsip kita lebih banyak memberi, juga maksudnya memberi itu bukan cuma secara material ya, tapi kita memberikan perhatian, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam soal orang baru. Nah, ini yang menarik. Memotivasi rekan kerja. Seorang yang penghasilannya 20 juta dolar, dengan pengalaman 12 tahun di awal, dan mungkin sekarang sudah puluhan tahun ya, ditanya gimana cara memotivasi rekan kerja yang tidak jalan. Dan jawabannya cuma, hahaha, seandainya saya tahu. Berarti ya teman-teman, bukan hal yang aneh nih kalau kita punya rekan kerja nggak jalan. Dan kayaknya sih kalau saya nangkep dari kata-katanya, memang nggak ada obatnya nih untuk orang yang nggak jalan nih. Bukan orang harus ditarik, ditelepon, nggak. Tapi daripada menurut dia, kita tuh lebih baik tetap menjalani hubungan, tapi jangan mengejar ya, jangan menekan gitu ya. Kita tetap dampingi 1 atau 2 kali, tetap beri perhatian yang tulus, tapi seandainya mereka tetap tidak jalan, tinggalkan. Dampingi rekan kerja lain yang punya potensi baik dan lebih membutuhkan perhatian. Ini ibaratnya kalau kita mau memotivasi orang yang tidak termotivasi itu kayak mendorong barang yang berat gitu ya. Daripada mendorong barang yang berat dan akhirnya kita jadi baper, yaitu pertama kita jangan baper dulu nih, supaya kita bisa punya pandangan yang objektif sama rekan kerja kita. Usahakan yang terbaik, tapi kalau mereka tetap nggak mau jalan, ya udah nanti mungkin suatu saat mereka akan tetap balik sepanjang kita tetap membangun hubungan baik. Terus Jordan Adler ini kan udah menjalani 12 MLM dan 11 tahun kegagalan gitu ya. Keluarganya itu kan pasti, kalau saya bayangin pasti, atau kerabatnya, ya ampun nih anak mulai lagi nih, mungkin di tahun ke-5, tahun ke-8, ya ampun, gak kapok-kapok nih anak ya, mulai lagi di MLM-an lagi nih. Pasti mereka kan memicingkan mata, di sebelah mata gitu ya, mau apa lagi lo gitu kan, mau ngajak-ngajak lagi ya. Tapi si Jordan Adler bilang ya, setelah dengar pengalaman sekian banyak itu, dia bilang, untuk menghadapi keluarga dan kerabat yang pesimis sama usaha kita, tahan diri kita untuk menceritakan. Karena semakin kita diam, semakin kita berusaha dengan diam dan membuktikan, mereka akan penasaran. Jangan memulai bilang, saya punya bisnis baru nih. Ya, tapi kan lu kan udah nawarin 5 kali kemarin dan gagal terus. Jangan gitu ya, kata dia. Tunjukkan aja dulu keberhasilan kita. Nanti saatnya juga mereka akan tahu dan tertarik. Terus bagaimana kita menghadapi orang yang bilang tertarik lalu hilang begitu saja? Nah, dia punya tips, kita hampir mirip ya sama memotivasi rekan kerja yang tadi. Kita tetap jaga hubungan baik, informasikan apa hal-hal baru, pertemuan di perusahaan, atau program-program baru. Kadang-kadang menurut dia, orang itu ada yang hilang bertahun-tahun, dan suatu saat dia kembali dengan dendam membara. Gitu. Maksudnya, dia kembali dengan semangat yang luar biasa, tiba-tiba gitu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi sama orang, apakah suasana hatinya sedang bagaimana, keluarganya, pekerjaannya. Kita harus lebih memahami sisi pandang orang yang mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi kita tetap siap dan sebagai teman yang tulus aja. Nah, terus mengajak orang lain. Kadang-kadang kan kita memberikan ajakan-ajakan, tapi kok orang-orang malah makin menjauh gitu ya dari ajakan kita, bukannya tertarik. Dia memberi contoh gini, pernah dia mau beli televisi ke toko televisi. Dia saya mau beli ukuran sekian, kira-kira harganya $700. Terus si wiraniaganya itu cuma bilang gini, sini saya mau tunjukin sesuatu katanya. Terus dia dibawa ke ruang pamer, isinya home theater lengkap. Dia suruh nonton di situ dengan kacamata khusus, dengan tata suara yang bagus dan TV yang bagus yang harganya ribuan dolar. Cukup dengan menonton itu, dia akhirnya setuju untuk membeli home theater harganya ribuan dolar.
dia menekankan cara wiraniaga ini mengajak ya. Dia tidak banyak ngomong nih, enggak, Pak, kalau yang kecil gini, kalau kita ada yang besar begini-begini, enggak. Dia cuma bilang, sini, saya tunjukkan sesuatu nih yang menarik. Nah, dia menekankan perlunya demo. Kayak misalnya tadi ya, di awal itu kan kita ada video demo tuh ya. Video demo bagaimana perkembangan bisnis wellness akhir-akhir ini. Orang-orang itu sebetulnya akan lebih gini, kalau orang mendengar kita bicara, itu kan hanya telinga yang menerima diproses ke otak gitu ya. Tapi kalau dia melihat demo, misalnya sesuatu yang visual dan audio visual, dia akan menerima lebih banyak, sehingga otaknya itu akan memprosesnya lebih rumit. Ketertarikan itu bisa secara visual maupun audio. Itulah pentingnya membuat sebuah demo. Dan di Billionaires itu kan banyak ya disediakan. Ada video-video YouTube, ada pesan-pesan singkat yang inspiratif, ada audio juga. Nah, itu pentingnya kita memperkenalkan bisnis ini lewat sebuah demo. Biarkan demo itu berbicara lebih banyak daripada apa yang bisa kita sampaikan. Kalau kita punya teman, bertemanlah secara tulus. Jangan melihat teman ini sebagai sasaran. Yang penting itu kita jalin hubungan yang sebaik mungkin sama teman kita ini. Kalaupun mereka tertarik suatu saat, karena mereka tahu bahwa kita ini punya perkembangan yang baik. Nah itu ya, seperti diri kita sendiri tuh seperti demo yang tadi gitu. Daripada kita bersusah payah menjelaskan, lebih baik mereka melihat apa yang kita kerjakan dan apa pencapaian kita. Tapi jangan mentargetkan orang untuk diajak, karena menurut dia, mungkin karena dia udah ngajak ratusan orang kali ya secara pribadi dan mungkin mendampingi ribuan orang. Orang yang mungkin kita pikir potensial, belum tentu mau berjalankannya. Yang kita pikir nggak potensial, belum tentu mereka tidak bisa menjalankannya, atau mereka bisa jadi sukses malah. Jadi kalau kita mau mengajak, seandainya memang harus punya sebuah kriteria khusus, carilah orang yang pikirannya terbuka, lalu mau berkembang. Tapi di luar itu, kalau kita belum bisa menganalisa, biarkan semua orang tahu apa yang kita kerjakan. Jangan membuat diri kita malu sama pekerjaan MLM ini ya. Karena mungkin masih banyak orang berpikir, ini bisnis yang kaleng-kaleng, penghasilan ini bohong-bohong aja, cuma orang atas-atas aja yang dapat penghasilan banyak. Biarkan orang melihat dari contoh diri kita sendiri. Nah, yang penting selanjutnya, saat lelah dan merasa gagal, jangan berhenti. Karena dia bilang, kalau kita jalan dan gagal, itu lebih dekat kepada keberhasilan daripada kita berhenti dan diam. Misalnya nih, kita mau jalan 1 kilo, dalam jalan 200 meter lelah ya. Kalau kita berhenti, ya udah nggak akan pernah nyampe kan. Tapi kalau kita berhenti, beristirahat dulu sebentar, lalu jalan lagi, itu artinya kita makin dekat ke tujuan kita. Berkumpul dengan orang-orang sevisi, ini penting. Di berbagai buku pun ini dibahas. Seperti yang kita lakukan malam ini nih, teman-teman yang punya visi sama tentang bisnis, teman-teman yang sama-sama mau belajar, kita berkumpul untuk saling menguatkan. Mungkin ada, walaupun kita sudah hafal nih dasar-dasar tentang berbisnis, tapi kita jadi punya insight gitu ya, cara pikir yang lebih baik. Dan terakhir, ini kan buku yang ditulis seorang yang sangat sanguin ya menurut saya ya. Untuk mencapai beach money di mana di sana ada liburan, ada kebahagiaan, semua bisa dibayar, kita tuh nggak perlu menjalaninya dengan penderitaan gitu. Jadi aturlah ambisi kita itu menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan juga gitu. Dalam perjalanan itu, misalkan kita dengan tim kita itu aturlah acara sebulan sekali, pertemuan, adakan retret, main ski bersama. Ini kalau di dia ya, kalau kita sih kagak main ski ya. Mungkin acara jalan-jalan, makan-makan. Buatlah ini menjadi suatu perjalanan yang menyenangkan dengan orang-orang yang kita sukai. Gitu teman-teman, mungkin pemaparan dari saya.
Kalau ada pertanyaan boleh di-share. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Hani atas sharingnya yang sangat luar biasa ya rekan-rekan, yang membuat kita semua hadir di sini semakin yakin untuk menjalankan bisnis HDI ini. Nah, rekan-rekan tadi dikatakan ya, kita harus memberi label pada diri kita positif, maka akan menarik pikiran positif, dan kita juga punya panutan positif dan panutan negatif. Dan kemudian fokuslah pada solusi, bukan pada masalah. Nah, rekan-rekan, mari kita membangun hubungan positif, bukan pada siapa yang kita tahu, tapi siapa yang tahu kita. Ya, tadi juga sudah diberi tips sukses untuk menjalankan bisnis jaringan ini untuk mendapatkan Beats Money kita nih. Ya, nah rekan-rekan, di sini akan ada satu video yang menyimpulkan buku Beats Money ini. Ya, silakan Yanti. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras. Hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka, mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dari hasil kerjanya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Ia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Lain halnya dengan Pipo, ia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa untuk langsung mengalirkan air ke tempat penampungan di desanya, sehingga ia tidak perlu lagi membawa ember. Dengan antusias, Pipo pun menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi, Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut. Embro merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang dengan cara lebih sering mengambil air dan menggunakan ember yang lebih besar. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Ia mengerti tidaklah mudah untuk membangun saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun, tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja keras mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli hal-hal yang selama ini dia impikan. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu dengan berfoya-foya sepulang kerja, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Seiring bertambahnya usia,
kinerja Embro pun sudah semakin lamban karena beratnya ember besar yang ia bawa setiap hari. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat dia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga berkat tekad dan kerja kerasnya. Kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Cerita Embro dan Pipo menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan banyak orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, Embro lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, jika kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya dengan bekerja lembur atau mendapatkan pekerjaan tambahan, kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Ada saatnya ketika kita tidak mampu membarter lagi waktu kita karena alasan usia, penyakit, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa karena dia tahu saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa ia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia tidak akan lagi dapat membarterkan waktunya dengan uang. Untuk mampu mewujudkan gagasannya, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja dengan cara membangun saluran pipa. Setelah itu, maka penghasilan akan mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak harus selalu membarter waktu kita dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan Anda DVD ini agar Anda bisa memulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Nah, rekan-rekan bagus sekali ya tadi video tadi. Jadi rekan-rekan mau jadi Embro atau mau jadi Pipo? Nah, rekan-rekan kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh open mic atau menulis di kolom chat juga boleh. Oke, rekan-rekan, bila tidak ada pertanyaan, semua rekan-rekan di sini saya ini pastikan sudah paham ya, dan semakin yakin nih dan siap untuk mengaplikasikan semua ilmu yang didapat dari sesi ini. Semoga apa yang telah disiaringkan hari ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang telah hadir di acara ini. Dan sebelum akhiri acara pada pagi hari ini, ada acara lain yang tidak kalah menariknya ya rekan-rekan. Boleh saya share screen bentar ya. Oke, ini ada rekan-rekan, mari kita terus belajar ya di setiap training yang diadakan oleh Billionaires. Nah, supaya kita termotivasi dan bertumbuh, kita juga bisa mempersiapkan diri ketika Tuhan memberikan berkat yang lebih banyak lagi. Ini ada Enterpriser Camp yang dimulai bulan depan ya rekan-rekan, dari tanggal 20 sampai 26 Mei 2021. Catat tanggalnya ya rekan-rekan. Kemudian
Nah, karena rekan-rekan mendengarkan sesi bedah buku nih, tadi pasti ingin lebih lagi meningkatkan kapasitas diri kita. Maka kita harus banyak membaca buku untuk menambah pengetahuan kita dan supaya kita juga mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang leader dari ratusan bahkan ribuan orang di grup kita. Siapa nih yang pengen punya rekan kerja ribuan orang, kasih jempolnya. Saya doakan ya rekan-rekan, Go Royal Account semua nih. Nah, oke, di sini kita punya promo-promo buku yang menarik rekan-rekan dari paket hampers Ramadan. Nah, rekan-rekan bisa kita berikan ke rekan kerja kita supaya mereka pun bertumbuh dan jaringannya menggurita ya. Ini ada paket Dream Package, isinya ada Dream Book, Dare to Dream, sama 2 t-shirt anak Garuda, dan hadiahnya adalah The Secret Book of MLM. Nah, kemudian juga ada buku Go Higher ya. Oh, di sini ya. Ya, Go Higher Package nih. Terus isinya ada 5 level of leadership, how to lead when your boss cannot, and jumpstart your leadership. Nah, kemudian ada paket lagi Harvest Festival yang ini ya. Ya, yang ini. Nah, ini sangat menarik ya rekan-rekan, paket beginning. Isinya juga buku Rahasia Kekayaan Alam, terus ada Business School, terus ada buku The Secret Book of MLM, dan hadiahnya adalah langganan VIP 1 bulan. Wah, ini seru banget. Dan harganya hanya 250.000 saja. Murah banget nih rekan-rekan, dan banyak lagi ya semuanya. Nah, rekan-rekan, bagi yang ingin memesan paket-paket tersebut, boleh menghubungi WA dari Billionaires ya. Oke, rekan-rekan, saya ingatkan kembali untuk segera aktif dan take action seperti Mr. Jordan Adler tadi ya, sehingga Anda bisa menjadi the next story maker dan sukses bersama di bisnis HDI ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan biarlah yang baik bisa menjadikan kita lebih bertumbuh lagi. Selamat pagi dan sukses semua untuk kita. Terima kasih rekan-rekan.